Halo anak-anakku sekalian, gimana kabar kalian semua? Pastinya semua sehat-sehat kan? Karena kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita selanjutnya. Tentunya dengan topik yang berbeda. Kalau minggu lalu kita belajar tentang dosa, maka hari ini kita akan belajar tentang pertobatan. Pak Guru berharap kepada kalian semua agar mendengarkan dan menyimak, mengikuti setiap pembelajaran kita hari ini dengan serius, sehingga nantinya kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang Pak Guru berikan kepada kalian. Baiklah Pak Guru, kami semua berjanji kami semua akan duduk dengan tenang dan mengikuti setiap penjelasan-penjelasan yang Pak Guru sampaikan sehingga nantinya kami mengerti dan mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Guru berikan kepada kami. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang telah Pak Guru sampaikan tadi bahwa hari ini topik pembelajaran kita berbeda dengan minggu lalu. Topik pembelajaran kita hari ini adalah pertobatan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ketika kalian selesai mengikuti pembelajaran ini, diharapkan agar kalian mengerti makna dari pertobatan itu sendiri dan terus berusaha memperbaharui diri, merubah setiap tindakan-tindakan yang jelek, tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan yang buruk dahulunya menjadi lebih baik, dan terus berusaha melakukan setiap tindakan yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, hari ini yang menjadi ayat rujukan kita terambil dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8, Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14, Roma pasal 8 ayat 9, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24, dan Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara pertobatan, maka kita harus terlebih dahulu memahami makna atau arti dari pertobatan itu sendiri. Pertobatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari akar kata tobat, yang berarti sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keji, atau niat-niat keji dalam kehidupan, dan berusaha untuk berniat untuk merubahnya menjadi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang memuliakan Tuhan Yesus. Selanjutnya, pengertian pertobatan dalam bahasa Yunani disebut metanoia, yang berarti perubahan 180 derajat. Artinya bahwa pertobatan merupakan perubahan hidup secara total, tentunya yang diwarnai oleh penyesalan diri dan tekad yang kuat untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan sama sekali melupakan kehidupan yang lama dan berjuang melakukan tindakan-tindakan yang baik dan terus memperbaharui diri dan menjadi pribadi yang baik untuk memuliakan Tuhan. Oh, gitu ya Pak Guru. Bertobat berarti merubah semua sikap hidup
serta semua tindakan yang salah menjadi sikap, dan tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Pak Guru, aku punya pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus bertobat? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai pertobatan? Terima kasih Pak Guru. Wow, Pertanyaan yang super sekali dari Angel. Nah, Pak Guru akan menjawab yang pertama. Kita rujuk kembali dari ayat pengantar kita. Pak Guru mengambil dari Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Di sana dijelaskan bahwa dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Jadi, kalau kita tidak bertobat, tidak lahir baru, tidak hidup dalam kehidupan yang baik dan yang benar, maka kita tidak akan bisa melihat Allah dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai pertobatan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Guru mengambil beberapa ayat sebagai rujukan dalam menjawab pertanyaan itu. Yang pertama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Di sana dijelaskan bahwa untuk mencapai yang disebut dengan pertobatan, maka harus hidup menurut keinginan roh dan menjauhkan diri dari keinginan daging, keinginan duniawi yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau begitu, yang menjadi keinginan daging itu seperti apa? Nah, bisa kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Di sana dijelaskan banyak sekali contoh-contoh keinginan daging. Di antaranya, aku sebutkan beberapa saja. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala, dan tindakan-tindakan kotor lain, caci maki, fitnah, iri hati, dengki, itu semua adalah contoh tindakan-tindakan keinginan daging yang harus dihindari. Jadi, apabila kita melakukan semua tindakan-tindakan yang baik, perilaku-perilaku yang baik, dan mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang hidup baru, maka kita telah melaksanakan titah firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu kita mengenakan kehidupan yang baru dan menanggalkan manusia lama kita. Hal ini berarti kehidupan kita akan selalu dimuliakan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan selama-lamanya. Sampai di sini apakah bisa dimengerti, Angel? Iya Pak Guru, saya sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya Pak Guru. Ya, waktu kita telah habis. Kalau begitu anak-anakku sekalian, sampai jumpa lagi dalam pertemuan kita minggu depan ya. Tetap kalian menjaga kesehatan, karena sekarang banyak virus corona di mana-mana. Jadi, kalian harus tetap di rumah. Jaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oh ya, anak-anak, Pak Guru hampir lupa. Pak Guru akan lampirkan tugas melalui media belajar classroom
Pak Guru berharap kalian semua mengerjakannya sesuai instruksi yang disampaikan pada media belajar Classroom ya. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Bye-bye.